ta'ammal fil mukawwanat allati taraha aynak minas sama' wa ma fiha min nujum wa syamsi wa qamar wa ghairiha. Renungkanlah, amatilah pada alam semesta ini, yang mana kau lihat dengan dua mata engkau, langit dan yang ada di langit daripada bintang, matahari, bulan dan lainnya. Nah, itu kita amati, kita cermati, kita renungi langit, bulan, bintang, matahari dan lain-lain. Wa fil ardi wa ma fiha min jibali wa asjari wa nabatin wa ma qad batha fiha sairal hayawanat. Dan pada bumi dan yang ada di bumi, gunung, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan dan sesuatu yang Allah tebarkan di bumi daripada segala macam binatang-binatang. Wafil bihari, dan pada laut, wa sya'niha, dan keadaan laut, wa ma fiha, dan yang ada di laut, min ghoraibil makhluqat, daripada makhluk yang ganjil-ganjil. Kalau semua itu kita cermati, kita renungi, tajidha tuhaddits, niscaya engkau dapati langit, bumi, binatang, gunung, engkau dapati semuanya itu tuhaddisu wa tantiqu bilisanin fasih. Niscaya engkau dapati semua tadi bercerita, bertutur dengan bahasa yang fasih, dengan lisan yang fasih, biwujudillahi ta'ala, dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala, wa wahdaniyatihi, esaknya Allah, wa ilmihi, ilmunya Allah, wa iradatihi, iradatnya Allah, wa kudratihi, kudratnya Allah, wa ghairiha minas sifat, dan selainnya dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita amati sebatang pohon, kita amati, kita cermati, niscaya pohon itu berkata, ujar pohon, Allah itu ada, Allah itu esa, Allah punya sifat ma'ani dan sifat lain. Andai kata kita mau mencermati, gunung demikian, laut kalau kita amati, kita tafakuri, kita bisiki, niscaya dia berkata, laut itu, bahwa Allah ada, asa, kuasa, dan lain-lain sifatnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi artinya adanya Allah itu sangat nampak di alam semesta ini. Zuhuruhu fil mukawwanat, nampak Allah itu ada pada alam semesta ini. Karena segala sesuatu di alam ini menceritakan tentang Allah. Segala sesuatu, dari yang paling besar sampai yang paling kecil, mereka itu bertutur biwujudillah, dengan adanya Allah. Esa, tunggal. Nah, para muhibbin rahimakumullah, laisa bi'aqilin may yasma'u kalaman thumma la yu'minu biwujudil mutakallim. Laisa bi'aqil may yasma'u kalaman thumma la yu'minu biwujudil mutakallim. Tidaklah berakal orang yang mendengar perkataan tetapi dia tidak percaya adanya yang berkata-kata. Itu kan kada berakal tuh.
Tidaklah berakal orang yang mendengar perkataan-perkataan tapi dia tidak percaya ada yang berkata-kata. Suaranya mendengar, kata-katanya mendengar, tapi kada percaya ada yang berkata-kata. Itu kada berakal ngarannya. Bila ada yang berkata, bila ada suara, ada perkataan, berarti ada yang berkata-kata. Au yaqra'u kitaban tsumma la yu'minu biwujudil katib. Tidak berakal orang yang membaca surat tapi kada percaya adanya yang menulis surat. Nah, itu kada berakal. Nah, tidak berakal orang yang melihat bumi, langit, pohon, gunung tapi tidak bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berakal orang yang melihat pohon, melihat binatang tapi tidak bisa menyaksikan nampaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, fazuhuruhu fil mukawwanat jaliyun li'akilin mutafakkir, maka nampaknya Allah pada alam semesta ini jelas sekali. Nampaknya Allah itu terang benderang bagi orang yang berakal tapinya yang mau tafakkur. Bagi yang berakal dan yang mau tafakkur. Nah, kalau orang itu kada berakal, kada mau tafakur, niscaya Allah itu tidak ada. Allah itu tidak nampak. Yang nampak hanya gunungnya, yang nampak hanya pohonnya, yang nampak hanya kambingnya, yang nampak hanya langitnya. Allahnya kada kelihatan. Itu karena tidak ada akal dan tidak mau tafakur. Andai kata dia berakal, dia tafakur, nah begitu dia melihat pohon, disitulah dia melihat adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak perkataan sabda beliau menganjurkan, demikian pula Al-Quran menganjurkan agar tatafakkaru, berpikir. Karena dengan berpikir itu akan kelihatan yang sebenarnya. Mendatang dalam sebuah hadis, qala fil hadis la ibadata kat tafakkur. Tidak ada ibadah yang senilai dengan tafakkur itu. Ini tafakkur ini ibadah yang luar biasa. Karena dengan kita tafakkur bisa melihat Allah. Dengan tafakkur kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tafakkur itu merupakan satu ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. La ibadata kat tafakkur, la ibadata kat tafakkurin. Tidak ada ibadah senilai tafakkur itu. Kan inti dari segala ibadah itu supaya bisa melihat nampaknya Allah. Kita sembahyang supaya kita bisa menyaksikan Allah. Kita baca Quran supaya bisa kita menyaksikan Allah. Nah, yang paling cepat untuk bisa menyaksikan Allah itu tafakkur ini. Tafakkur. Para muhibbin rahimakumullah, warada 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanah. Tafakkur sesaat, tafakkur sejenak itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun yang tidak ada tafakkurnya. Kita tafakkur melihat umpamanya sebatang pohon tadi, melihat kita pohon, kalau kita berpikir, oh pohon ini jelas menunjukkan adanya Allah, pohon ini jelas menunjukkan bahwa Allah itu esa. Karena kalau Allah itu 2, hilang pohon itu, kada akan wujud.
Oh, pohon ini menunjukkan bahwa Allah itu berilmu, kuasa, berkehendak. Nah, tafakur yang seperti itu, yang sejenak itu, kaibadati sana seperti ibadah 1 tahun. Para muhibbin rahimakumullah. Qila li Ummi Darda ma kana aktsaru sya'ni Abi Darda. Abi Darda salah seorang sahabat besar. Ditanya istri beliau, apakah kebanyakan keadaan Abi Darda itu? Apakah Abi Darda itu banyak baca Quran? Apakah Abi Darda itu banyak salat? Apakah Abi Darda itu banyak ibadah-ibadah lain? Qalat, berkata istrinya Abu Darda, kana aktsaru sya'nihi at-tafakkur. Adalah kebanyakan keadaan Abu Darda itu amaliyahnya tafakkur tadi. Duduk merenung. Dengan perenungan itu tersimpul bahwa Allah maha ini, maha itu, maha ini. Itu luar biasa. Walaupun intim, walaupun ringan, tapi nilainya besar tafakkur itu. Nah, kenapa kita sudah terbiasa melihat alam ini hanya alam? Tentu alasannya karena kita kadang mau tafakkur itu. Kita kadang mau tafakkur. Atau kadang bisa tafakkur. Kadang bisa tafakkur sehingga melihat alam hanya alam. Melihat alam hanya alam. Padahal alam itu menunjukkan nampaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa sebabnya? Karena kita kada tafakkur tadi. Kalau dilanjutkan, kenapa kita kada tafakkur? Karena penuhnya hati kita dengan pikiran-pikiran lain. Karena hibak sudah, hati kita kada muat lagi dengan pikiran-pikiran yang lain. Para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yanzurun ilal ibil kaifa khuliqat wa ilas sama kaifa rufi'at wa ilal jibal kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini ayat menyuruh kita berpikir, walaupun kadang dalam bentuk amar. Apakah mereka tidak merenung? Apakah mereka tidak berpikir, tidak memandang, mengamati kepada unta? Bagaimana unta itu diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa diutamakan di sini disebut unta? Ujar para ahli tafsir, karena orang Arab itu memang kegemarannya itu unta. Kekayaan seseorang dinilai dengan banyaknya berisi unta. Makin banyak berisi unta, makin kaya. Jadi Allah pertama menempatkan unta. Afala yanzurun ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama kaifa rufi'at. Apakah mereka tidak memandang, memikirkan bagaimana langit itu diangkat oleh Allah tanpa ada tali gantungan, tanpa ada tiang penunggaknya? Wa ilal jibal kaifa nusibat, dan kepada gunung bagaimana gunung itu ditegakkan oleh Allah. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi hendaknya merenung bagaimana bumi itu dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini satu contoh bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita yang ditafakuri itu adalah makhluk Allah. Jangan sekali-kali berpikir tentang Allah. Allah tuh kayak apa? Jangan itu pikirannya. Tafakkaru bi khalqillah wa la tafakkaru billah. Berpikirlah tentang bagaimana Allah menciptakan makhluk. Jangan berpikir bagaimana Allah.